Semuanya. Bahkan seluruh anbiya menatapi Al-Husain, sebagaimana Nabi Allah Zakaria. Kita pernah bahas ketika beliau mengatakan, ya Allah, kenapa ketika aku mengucapkan Al-Khamis minal Asma, hatiku terasa pedih, air mata ini mengalir tanpa aku sadari. Apa jawab Allah kepada Nabi Zakaria? Ya Zakaria, kaf ha ya ain sad. Awal surat Maryam. Nabi Zakaria bertanya, ya Allah, ma makna kaf? Apa makna kaf? Kaf yaitu Karbala. Al-ha bimana halakul itrah. Ya bimana Yazid qatilul Husain. Ain bimana atsyuhu, atsyul Husain, hausnya Al-Husain. Sad bimana sabrul Husain. Zakaria bertanya, apa makna ini semua? Maknanya adalah putra Nabi yang bernama Al-Husain yang membuat engkau menangis selama 40 hari. Itu dibunuh oleh seorang bernama Yazid di padang Karbala dalam keadaan haus. Tapi dia bersabar dengan ini semua. Dia bersabar dengan ini semua. Nangis Zakaria alaihissalam dan meminta, ya Allah, beginikah engkau uji Al-Mustafa kekasihmu? Lalu Nabi Zakaria meminta, ya Allah, berikan aku ujian seperti kekasihmu Al-Mustafa. Sehingga Nabi Zakaria diberikan oleh Allah putra bernama Yahya, wa ruziqa Zakaria bi Yahya. Nabi Zakaria dapat anak namanya Yahya. Dan Yahya di perut ibunya sama dengan Al-Husain di perut Sayyidah Az-Zahra, di kandungan Az-Zahra 6 bulan namanya. Lahir Yahya dan wadhubiha Yahya kama dhubiha Al-Husain. Yahya pun disembelih sebagaimana Al-Husain disembelih. Dan kepala Nabi Yahya diletakkan di Damaskus, di Syria, di Syam, di pintu gerbang masuk kota Syam. Nangis Zakaria, tapi dia bersyukur mendapatkan anugerah putra seperti Al-Rasul mendapatkan Al-Husain. Menangis 40 hari beliau tidak keluar dari mihrabnya. Semua anbiya ma min rasulin aw nabiyyin illa wa baka ila Abi Abdullah Al-Husain. Semuanya menangis. Al-Rasul sallallahu alaihi wa alihi tidak pernah kalau memandang Al-Husain tidak meneteskan air mata. Setiap memandang Al-Husain, Al-Rasul meneteskan air mata. Ketika Al-Husain menangis di rumah putrinya Fatimah, Rasul langsung masuk ke rumah Fatimah. Wahai Fatimah, diamkan putramu, diamkan anakku Al-Husain, jangan izinkan dia menangis, karena tangisan dia menyayat hatiku, kata Rasulullah SAW. Selalu Rasulullah ketika memandang Al-Husain beliau menangis. Sehingga hubungan Nabi dengan Al-Husain tidak bisa dibandingkan dengan khayalan kita. Sampai beliau ketika ingin meninggal dunia saat ajalnya tiba, Rasul meminta Imam Ali membawa Al-Husain, lalu dipeluk berkali-kali, dicium leher Al-Husain alaihissalam. Nabi mengatakan, mali wali Yazid bin Muawiyah, apa yang aku punya dan apa yang dipunyai Yazid? La barakallahu fi Yazid bin Muawiyah. Tidak ada keberkahan buat Yazid bin Muawiyah. Dicium Al-Husain, beliau masih kecil, umur 6 tahun. Lehernya diciumi oleh Rasulullah karena tempat itulah tempat ditebasnya pedang nan tajam dan memisahkan raganya dengan kepalanya. Kata Rasul, ya Allah, Allahumma barik li fi qatli. Ya Allah, berkahi aku pada terbunuhnya nanti putraku. Sayyidah Zahra memiliki hubungan kuat dengan Al-Husain, sehingga saat beliau ingin meninggal dunia, beliau mengatakan, beliau berdoa, ya Rabb, ya Allah, berikan syafaat untuk orang yang menangisi putraku Al-Husain. Berikan syafaat untuk orang yang menangisi putraku Al-Husain. Al-Imam Hasan pun juga menangis untuk putranya, untuk kakak adiknya Al-Husain. Padahal beliau dalam keadaan diracun
sekujur tubuhnya ketika Imam Husain nangis dan mengenai wajahnya. Imam Hasan mengatakan, la tabki ya Aba Abdullah, la tabki, jangan kau menangis wahai kakak adikku. Kenapa? La yawka yawmika ya Aba Abdullah, tidak ada hari seperti harimu wahai Aba Abdullah. Kenapa ayuhal ikhwan wal akhwat? Kenapa harus menangisi Imam Husain? Kenapa tidak disebutkan Sayyidus Syuhada itu Amirul Mu'minin? Karena tidak ada syahid seperti Al-Husain. Al-Imam Ali dibunuh oleh satu orang bernama Ibn Muljam, tapi Al-Husain dibunuh oleh umat Rasulullah, bukan satu orang yang membunuh Al-Husain. Imam Husain berangkat ke Karbala harus membawa anak-anaknya, membawa adiknya Zainab, membawa Sukainah, membawa putri-putri Al-Hasan, membawa putri Muslim bin Aqil. Ketika Imam Husain menuju Karbala, Imam mendapatkan berita Muslim bin Aqil syahid. Muslim bin Aqil bin Abi Talib, Husain bin Ali bin Abi Talib, sepupu beliau. Lalu Al-Husain memanggil putri Muslim bin Aqil bernama Fatimah. Dipangku Fatimah, dibelai wajah Fatimah, sehingga Fatimah binti Muslim bin Aqil bertanya, wahai Aba Abdullah, sepertinya aku yatim sekarang ini. Cara engkau mengusapku laksana aku seorang yatim. Apakah ini pertanda ayahku syahid? Tidak kuat. Al-Husain memeluk Fatimah putri Muslim bin Aqil dan mengatakan, bertakziah kepada putri Muslim bin Aqil. Saat Imam ingin beranjak maju ke Karbala, ingat teriakan-teriakan yang ada di kemah sungguh menghancurkan hati kita semua. Apa yang diteriakan oleh Zainab dan putri-putri Al-Husain serta putri Al-Hasan, mereka teriak haus, haus. Ya Aba Abdillah, atsyan, atsyan. Aku haus ya Imam, wahai ayah aku haus. Semua memegang jubah Al-Husain, memegang kaki Al-Husain, mereka teriak, ya ayah, wahai ayah aku haus. Aku haus ya ayah. Khususnya pada malam-malam ini, malam tidak ada setetes air pun buat keluarga Al-Husain. Semuanya menangis dan sebagian menangis tanpa suara. Kenapa mereka menangis tanpa suara? Karena mereka sudah haus, tidak ada air lagi yang membasahi lidah mereka. Semua menggerubungi Al-Husain, mengelilingi Al-Husain. Ayuhal ikhwan wal akhwat, mungkin kita kuat untuk menahan haus, tapi kalau seandainya yang haus itu putri kita, maka tidak semua kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga kuat lihat anaknya menderita. Tapi Al-Husain alaihissalam, walaupun dalam keadaan menderita, beliau tetap berjalan dalam jalannya Allah. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, tetap bertahan. Abul Fadl Abbas diberi tugas untuk mengambil air. Abul Fadl Abbas adalah adik Imam Husain lain ibu. Assalamualaikum ya Abul Fadl Abbas. Beliau memiliki jasa besar. Beliau Qamar Bani Hashim. Beliau memiliki ibu bernama Fatimah. Ibunda Abul Fadl Abbas melarang Abbas, anaknya, memanggil Imam Husain akhi. La taqul akhi ya Abbas. Jangan panggil Al-Husain akhi, panggil Sayyidi. Kata Abbas, kenapa ya Ummah? Ketahuilah betul engkau sama-sama anak Amirul Mu'minin, tapi ibunda Al-Husain Az-Zahra. Lalu ibunda Abul Fadl Abbas ini seorang wanita salihah, meminta kepada Amirul Mu'minin untuk mengganti namanya. Namanya Fatimah diganti oleh Amirul Mu'minin Ummul Banin. Kenapa? Karena ibunda Abul Fadl Abbas tidak kuat kalau Imam Ali memanggil dirinya dengan nama Fatimah, lalu dia melihat Zainab meletakkan kepalanya di bawah, menundukkan sujud, menangis, ingat ibundanya Fatimah Zahra alaihissalam. Lalu Imam Ali mengganti ibunda Abul Fadl Abbas dengan Ummul Banin sesuai permintaannya. Dia mendapatkan tugas berat untuk mengambil air anak-anak Al-Husain di kemah.
Ketika imam berangkat menuju medan Karbala, sebelum berangkat imam meletakkan putrinya Fatimah yang berumur 6 tahun di atas pelana kudanya sambil tersenyum. Anak itu bertanya, imam bertanya, apakah engkau gembira nak? Fatimah putri imam, aku sangat gembira sekali ya Aba Abdullah, wahai ayahku. Apa yang engkau inginkan? Aku inginkan Abbas kembali membawa air untukku. Apa yang engkau inginkan nak? Duduk di sini. Engkau aku lihat tersenyum melihat ketika berada di atas pelana kuda. Apa yang kau ingin? Aku inginkan Abbas pamanku membawa air untukku ya Abah. Ayuhal ikhwan wal akhwat, beruntunglah orang yang bisa menangis untuk Al-Husain alaihissalam. Karena tangisan ini akan menyebabkan kita tidak menangis di yaumil akhirah nanti. Orang yang tidak menangis untuk Al-Husain, di akhirat mereka menangis terseduh-seduh. Orang yang menangis untuk Al-Husain, di akhirat mereka tersenyum. Saat itu tangisan tidak dibutuhkan. Wahai manusia, wahai umat manusia, wahai ikhwan wal akhwat, hani'an lakum, beruntung antum semua. Karena kita termasuk orang-orang yang menyambut panggilan Rasulullah. Kita yang menghidupkan hati kita. Ingat, nanti orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Al-Husain, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang menghalangi air untuk datang ke kemah Al-Husain, mereka itu sedih, mereka akan menyesal. Dan di dalam Quran diabadikan bahwa mereka yauma yanzurul mar'u ma qadamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap bukan jadi manusia tapi menjadi tanah. Rendah mereka, nilai mereka ternyata sangat rendah. Nanti mereka semua teriak akan ingin menjadi tanah, bukan sebagai insan. Hani'an lakum, a'zamallahu ujurana wa ujurakum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.